Salam anti korupsi. Menteri Hukum, HAM, dan IMIPAS Pak Yusril Iza Mahendra berpendapat bahwa perlu ada kajian terkait dengan kewenangan memberantas korupsi di satu lembaga. Karena memang pada kenyataannya saat ini lembaga yang kalau kita bicara memberantas korupsi tentu kita bicara penindakan, kita bicara mengenai pengungkapan kasus korupsi, ya, sistem peradilan pidana, ya tentu ya ketika dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan ada kepolisian, ada kejaksaan, dan juga ada KPK yang berwenang untuk menangani kasus korupsi. Untuk penyidikan, KPK, kepolisian, dan kejaksaan bisa termasuk penyelidikan. Untuk penuntutan, polisi tidak bisa, KPK bisa, namun jaksanya berasal dari Kejaksaan Agung yang dipekerjakan di KPK. Kemudian kalau kejaksaan ya memang itu merupakan kompetensinya. Kemudian terkait dengan kasus yang ditangani, kepolisian dan kejaksaan bisa berapapun, KPK hanya bisa menangani perkara kasus korupsi, ya, ketika dia menyangkut kerugian negara di atas 1 miliar. Kalau di bawah itu mereka tidak bisa menangani, tetapi khusus untuk misalnya suap, ya, gratifikasi, itu tidak ada batasan. Yang penting adalah dia penyelenggara negara, dia penegak hukum, atau orang lain yang ada kaitannya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan yang kita tahu ya mereka bisa siapa saja. Memang perdebatan mengenai lembaga yang menangani kasus korupsi sudah dari dulu ya. Namun kemudian akhirnya ketika KPK dibentuk sebagai semangat reformasi, akhirnya ada batasan-batasan dan KPK tidak bisa memonopoli juga, ya, diatur tidak bisa memonopoli terkait dengan kasus korupsi. Nah, kembali lagi terkait dengan kewenangan dari lembaga tunggal, ya, entah nanti siapa, ya, tapi saya pikir ini kan masih wacana ya. Dulu kan juga sebenarnya KPK itu ingin dijadikan lembaga tunggal, namun kan akhirnya terjadi perdebatan dan sebagainya, ya tidak jadi. Soalnya ya semuanya bisa memberantas korupsi, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Walaupun saat itu KPK ya dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan ya masih belum mampu untuk memberantas korupsi, makanya kenapa KPK dijadikan lembaga trigger mekanisme. Jadi ketika KPK menjadi lembaga trigger mekanisme, ya artinya kan memberantas korupsi bisa siapa saja. Tentu ada pro dan kontra mengenai pernyataan dari Prof Yusril ya. Namun bagi saya ya bahwa kasus korupsi tentu sampai saat ini bagi saya karena kasus korupsi ada kejahatan luar biasa dan juga berkaca bahwa Ketua KPK pernah menjadi tersangka korupsi yaitu Firly Bahuri dan kasusnya ya saat ini sedang ditangani oleh kepolisian. Tentu tidak bijak ketika misalnya kita kemudian menjadikan adanya satu lembaga tunggal pemberantas korupsi karena memang terlalu superpower ya, atau kalau bahasanya overpower ya, nanti siapa nanti yang akan menangani ketika di lembaga tersebut ada yang korupsi, karena tidak mungkin lembaganya sendiri. Kenapa? Ya karena ada konflik of interest gitu kan, dia pasti juga mempunyai pengaruh ya di lembaga tersebut. Ya mungkin kalau misalnya ya kalau di KPK kan sama ini penyidik mereka yang korup mereka tangani gitu ya. Namun bagaimana kalau pimpinan kayak misalnya di ketua, ya oleh karena itu daripada membuat aturan-aturan yang lebih baru atau ya membuang energi, lebih baik menurut saya lembaga yang ada dikuatkan, KPK dikuatkan, kepolisian dikuatkan, kejaksaan dikuatkan, dan didukung penuh ya mereka untuk memberantas korupsi tanpa adanya intervensi.
Demikian pendapat saya. Salam anti korupsi.